bisa lebih banyak persiapan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini karena semua kita akan menuju pada satu titik yang sama, yaitu bertemu dengan Allah. Ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaqih. Wahai manusia, sungguhnya kalian bekerja keras menuju Allah Subhanahu wa taala dan kalian akan bertemu. Apapun kegiatan kita, ya, sebagai orang kaya atau orang miskin, sebagai pejabat atau rakyat jelata, semuanya sedang bekerja keras dan menuju pada titik yang sama, yaitu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak seorang pun dari kita yang tahu kapan titik pertemuan tersebut. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kematian seseorang adalah hal yang gaib baginya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut." Tidak ada satu jiwa yang tahu apa yang akan dia kerjakan besok, dan tidak ada satu jiwa yang tahu di mana dia akan meninggal dunia, ya, di bumi mana dia akan meninggal dunia. Oleh karenanya kita semua memiliki probability atau kemungkinan yang sama terkait dengan kematian. Saya dan antum bisa saja beberapa saat kemudian akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa melihat usia, tanpa melihat kesehatan tubuh, karena kematian bisa datang sewaktu-waktu. Terlebih lagi di antara tanda-tanda hari kiamat adalah mautu al-faja'ah, yaitu kematian yang datang dengan tiba-tiba. Memang benar, saya sering sampaikan hal ini, bahwasanya namanya orang tua, ya, kalau rambutnya sudah putih, usia sudah 60 tahun ke atas, kemungkinan dia meninggal ya lebih besar daripada yang masih muda. Ini secara umum, secara statistik, kalau orang sudah usia 60 tahun ke atas, kemungkinan meninggalnya lebih besar daripada yang masih muda. Ya, demikian juga orang yang sakit-sakitan, apalagi sakitnya sudah komplikasi, kemungkinan dia untuk sampai pada titik pertemuan dengan Allah lebih besar daripada orang yang masih segar bugar dan sehat walafiat. Ini secara umum. Kalau kita buat statistik, kita buat perhitungan, maka tentu yang lebih banyak meninggal adalah yang berusia 60 tahun ke atas daripada yang masih muda. Tetapi kalau kita tinjau dari person demi person, maka semua kemungkinannya sama. Antara yang sehat dengan yang sakit sama-sama mungkin meninggal di hari tersebut. Ya, sama-sama mungkin bisa meninggal pada hari tersebut. Buktinya betapa banyak anak muda yang meninggal tanpa didahului sakit, atau orang meninggal karena kecelakaan, atau orang meninggal karena dibunuh orang, atau orang meninggal karena jatuh dari tempat yang tinggi. Wa kam min sahihin mata min ghairi illatin. Betapa banyak orang yang sehat walafiat meninggal tanpa didahului sakit. Kemarin saya ketemu kawan, dicerita temannya usia 52 tahun, suka olahraga teratur, setiap pekan lari mungkin 2 atau 3 kali lari. Lari beneran, bukan lari dari kenyataan, ya. Lari beneran. Ternyata meninggalnya ketika sedang lari. Tubuh sehat walafiat, tidak didahului dengan sakit, meninggal ketika sedang olahraga. Dia olahraga untuk memperpanjang kehidupannya, memperpanjang nyawanya, tapi di saat itulah dia meninggal dunia. Dan banyak, ya, kematian-kematian yang dirasakan oleh orang-orang yang dia tidak menduga sama sekali dia bakalan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya ulangi, kalau secara statistik benar, orang yang sudah usia 60 tahun ke atas lebih mudah kemungkinannya, probability-nya untuk meninggal lebih besar daripada yang masih muda. Tetapi kalau secara person demi person, semua kemungkinan meninggal sama. Ya, semuanya mungkin meninggal hari ini, atau saat ini, atau besok lusa. Kita semua akan mungkin saja meninggal dunia. Kata penyair, "Man lam yamut bi sayfin mata bi ghairihi, ta'addadatil asbabu wal mautu wahid." Siapa yang tidak meninggal karena hantaman pedang, dia akan meninggal karena sebab yang lain. Dan sebab-sebab kematian itu sangat banyak, dan semua mengantarkan kepada satu akibat, yaitu kematian. Karenanya
Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, seorang tidak tahu kapan dia meninggal dunia. Dia tidak tahu umurnya sampai berapa lama lagi, ya. Oleh karenanya dia hendaknya optimal untuk beramal saleh. Terutama ya kawan-kawan yang sudah usianya sudah semakin banyak, ya. Sudah 50 tahun ke atas, 60 tahun ke atas. Yang rambutnya sudah putih semua, ya. Mau cari rambut hitam sudah susah. Ini kemungkinan meninggal ya mungkin lebih cepat, ya. Yang masih muda juga sebagaimana saya dijelaskan, jangan juga berleha-leha karena dia tidak tahu kapan dia meninggal, dan kalau dia berleha-leha sekarang khawatir kebawa sampai dia meninggal dunia. Berleha-leha tidak semangat beramal soleh karena seorang hidup di atas kebiasaannya. Mumpung masih muda, semangat beramal soleh. Ketika sudah tua sudah pakem untuk terus semangat. Orang yang masih muda bermalas-malasan dan dia terus bermalas-malasan sampai 40 tahun, terkadang kalau sudah usia 40 tahun sudah susah untuk merubah perangainya, sehingga dia terus bermalas-malasan sampai meninggal dunia. Dan siapa yang meninggal dunia maka telah tegak kiamatnya. Kata para ulama, man mata faqad qamat qiyamatuhu. Siapa yang meninggal dunia maka telah tegak kiamatnya. Kenapa? Karena dia sudah berpindah pada alam akhirat, yaitu masuk dalam alam barzakh. Dia sudah mulai merasakan pembalasan muqaddimah. Apakah nikmat kubur ataukah azab kubur. Kita enggak perlu menanti sampai hari kiamat besar, ya. Al-qiyamatul kubra, ya, sebagaimana yang Allah kabarkan, di mana bumi digonjang-ganjing, dihancurkan, langit kemudian diruntuhkan, dilipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu semua akan terjadi dan akan kita rasakan. Tetapi siapa yang meninggal maka telah tegak baginya kiamat sugra. Kiamat sugra. Dia sudah meninggal, selesai. Dia sudah tidak bisa beramal soleh lagi, ya. Dan ketika kita akan meninggal, baru kita tahu ternyata setiap detik yang kita jalani di atas muka bumi ini ternyata sangat bernilai, menentukan nasib kita pada kehidupan berikutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kafara fa alaihi kufruh wa man amila salihan fali anfusihim yamhadun." Siapa yang kafir maka dia akan merasakan akibat kekufurannya, dan siapa yang beramal saleh fali anfusihim yamhadun, maka sungguhnya untuk diri mereka sendirilah mereka menyiapkan tempat tinggal yang nyaman. Sebagian ulama salaf menyatakan maksudnya dia menyiapkan tempat tidur yang nyaman di alam barzakh. Siapa yang beramal saleh dia sedang menyiapkan istananya, kenyamanannya pada alam berikutnya. Maka saatnya kita hidup ini, saatnya kita berletih-letih untuk beramal saleh. Ya, berletih-letih untuk beramal saleh. Apa kata Al-Ghazali rahimahullahu taala? Siapa yang di dunia berkeringat banyak karena beribadah kepada Allah, maka keringatnya akan sedikit ketika berada di bawah terik matahari di padang mahsyar yang jaraknya cuma 1 mil. Siapa yang bermalas-malasan di dunia ini untuk beribadah kepada Allah, maka dia akan banyak mencucurkan keringat pada hari kiamat kelak. Saatnya sekarang kita beramal soleh. Lihat ketika Allah menceritakan tentang orang yang akan meninggal dunia. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akum minas salihin. Wahai orang-orang beriman, janganlah harta kalian, anak-anak kalian membuat kalian lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, dari zikir kepada Allah. Siapa yang melakukan hal ini, hartanya dan anak-anaknya membuat dia lalai dari mengingat Allah, maka sungguh mereka itulah orang-orang yang merugi. Dan infakkanlah sebagian harta kalian sebelum datang kematian kepada salah seorang dari kalian, maka dia berkata, Rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaq. Ya Rabbku, tundalah kematianku meskipun sebentar saja. Ini Allah cerita tentang orang kaya yang dia ketika hidup punya kesempatan untuk banyak bersedekah, ATM-nya isinya banyak, duitnya banyak, namun dia tunda. Sampai akhirnya ketika mau meninggal dunia, nyawanya sudah mau dicabut, dia minta,
Ya Allah, tundalah kematianku barang sebentar. Dia cuma butuh 5 menit, 10 menit untuk dia berinfak sebanyak-banyaknya. Tapi kata Allah, wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah tidak akan menunda kematian seorang jika telah tiba ajalnya. Wallahu khabirum bima ta'malun. Sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Ini contoh penyesalan yang Allah ceritakan tentang orang yang akan meninggal dunia. Dia minta waktu sedikit saja. Dia minta waktu sedikit saja untuk bisa apa? Untuk bisa bersedekah. Ya. Seandainya para penghuni kubur dibangkitkan atau ditanya, kalian diberi umur kembali ke dunia sehari, kira-kira apa yang mereka lakukan? Mereka akan beramal soleh sebanyak-banyaknya. Mereka berangan-angan untuk bisa beramal soleh, namun tidak bisa lagi. Disebutkan ada seorang salaf, disebutkan oleh Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitab-kitabnya Ahwalul Kubur. Ada seorang ulama, dia mengantar mayat, kemudian mayat tersebut dikubur, kemudian dia sholat dengan sholat yang ringan, mungkin karena dia letih, dia sholat sekadarnya. Setelah itu dia bermimpi ketemu dengan penghuni kubur yang baru dia kuburkan tersebut. Ya, dia bilang, engkau sholat dengan sekadarnya? Kata dia, iya. Ya. Kata sang penghuni kubur, seandainya saya dikasih waktu untuk sholat sekedarnya seperti engkau saja, lebih saya suka daripada dunia dan seisinya. Artinya, ingin beramal soleh meskipun sedikit pun, namun enggak bisa. Meskipun kau sholat tadi sekedar asal-asalan yang penting sah, saya ingin dikasih waktu untuk bisa sholat seperti itu. Cuma saya sudah enggak bisa lagi. Saya sudah enggak bisa lagi. Ini penyesalan orang yang dalam kuburan. Mereka sudah tidak bisa beramal soleh. Sekarang kita kalau ingin baca Quran masih bisa, ingin bersedekah masih bisa, berbakti sama orang tua, mungkin yang punya orang tua masih bisa. Masih salat malam masih bisa, pengin hafal Quran masih bisa. Tinggal kita mau atau tidak. Karenanya ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas apa saja kiat-kiat yang mungkin bisa kita lakukan ya agar kita bisa optimal di sisa umur yang kita miliki. Dan yang penting adalah akhir kita indah. Yang penting akhir kita indah. Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Amalan tergantung apa? Akhirnya. Amalan tergantung akhirnya. Ya. Maka akhir dari kehidupan seorang seakan-akan kesimpulan dari kehidupan masa lalunya. Rasulullah SAW bersabda, man ahsana fima baqi ghufira lahu ma qad madha. Siapa yang berbuat kebaikan di akhir hayatnya, maka dosa-dosa masa lalunya akan Allah ampuni. Wa man asaa fima baqi, siapa yang di akhir hayatnya masih berbuat kemaksiatan, berbuat keburukan, ukhidha mimma baqi wa mimma madha, maka dia akan disiksa oleh Allah akibat dosa-dosa masa lalunya dan dosa-dosa sisa akhir hayatnya. Maka tidak ada kata terlambat masa lalu yang sudah berlalu. Ya, jangan kita teruskan kalau penuh dengan kesalahan-kesalahan, kita harus merubah. Progres Islam kita lebih baik, semakin bertambah tahun, semakin bertambah usia, semakin waktu perjumpaan dengan Allah semakin dekat, harusnya kita semakin amal solehnya semakin banyak dan semakin berkualitas. Ngaji semakin baik, ya, ilmu semakin bertambah, ya, takwa semakin bertambah. Orang kalau ngaji setahun 2 tahun harusnya akan nampak dalam perangainya, dalam aktivitasnya semakin bertakwa. Ngaji semakin lama harusnya tidak duniawi, bukan semakin mikir apa? Duniawi, tapi mulai semakin memikirkan akhirat. Ngaji semakin lama harusnya aktivitas yang tidak ada faedahnya untuk akhirat semakin dia tinggalkan. Kalau ada orang ngaji semakin duniawi, semakin sibuk dengan aktivitas tidak ada faedah, ini ngajinya salah. Mungkin niatnya salah, mungkin ustadznya salah. Kalau ada ustadz semakin buat orang duniawi, semakin enjoy dengan kehidupan duniawinya, bersenang-senang, ngabisin uang yang enggak ada perlunya, ini ngajinya salah. Mungkin sang murid niatnya salah, atau bisa jadi memang pematerinya salah. Maka seorang evaluasi dirinya masing-masing. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah,
dan hendaknya setiap jiwa melihat apa yang sudah dia kerjakan sekarang untuk masa depannya. Jadi kita disuruh evaluasi. Kalau bahasa syariatnya disuruh namanya muhasabah. Muhasabah itu berhenti sebentar, renungkan bagaimana kegiatan kita tahun ini atau minggu ini atau bulan ini atau hari ini, apakah progres lebih baik menuju lebih baik ataukah kita semakin terpuruk? Renungkan. Ya. Wal tanzur nafsum ma qaddamat ligat. Hendaknya setiap jiwa melihat apa yang sudah dia lakukan di kehidupan dunia untuk persiapannya di akhirat. Jika kita tidak evaluasi, maka kita semua akan menyesal, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, waji'a yauma idzin bi jahannam yauma idzi yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Ketika neraka dihadirkan pada hari kiamat kelak, yauma yatadzakkarul insan, maka semua manusia akan ingat seluruh apa yang pernah dia lakukan. Maka file yang pernah tentang amal-amal yang pernah lakukan, kebajikan atau keburukan, dia ingat semua. Yang pernah dia lupakan akan diingat kembali. Ketika itu dia sadar, yauma yatadzakkarul insan wa anna lahu dzikra, maka apa faedahnya dia sadar ketika itu sudah lewat kesempatannya. Maka dia berkata, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Dia berkata, seandainya dulu waktu di dunia dia beramal soleh untuk kehidupannya sekarang. Penyesalan itu akan semua kita rasakan pada waktunya. Karenanya kita sama-sama berjuang agar kita tidak terlalu menyesal pada hari kiamat kelak, mumpung ada usia, mumpung ada kemampuan, ada potensi, maka beramal solehlah sebaik-baiknya. Baik, apa sih yang bisa kita lakukan? Yang pertama, agar kualitas amal kita baik, ya. Dan saya katakan tadi, yang terpenting adalah akhir dari seorang. Sering disampaikan oleh para ulama tentang kisah Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu, umur Islamnya cuma sekitar 6 tahun. Beliau masuk Islam sekitar tahun 11 atau 12 kenabian, kemudian meninggal setelah perang Khaybar, ya, tahun 5 Hijriah. Sehingga umur dia sekitar Islam dia sejak mu'allaf sampai meninggal, umur dia sekitar 6 atau 7 tahun umur Islamnya. Tetapi ketika beliau meninggal, ihtazza Arsyur Rahman, ihtazza Arsyur Rahman, arsy Allah bergetar. Li mauti Sa'ad, karena meninggalnya Sa'ad bin Mu'adz. Karena orang ini meskipun Islamnya cuma sedikit, sebentar, tetapi Islam yang berkualitas. Allah melihat bagaimana akhir Islam seseorang. Innamal a'malu bil khawatim, amalan tergantung dari akhirnya. Ini yang makanya saya mengajak diri saya dan juga pada ikhwan dan akhwat, para ummahat yang sudah lama mengaji, lihat bagaimana kualitas Islam kita sekarang, semakin baik atau tidak, ada progres atau tidak. Jangan udah ngaji bertahun-tahun ternyata kita malah tersibukkan nonton film Korea, bicara dunia, malah sibuk ke mall, senangnya ke mall, malah ketemu teman-teman baru, malah bicaranya dunia terus. Sudah semakin tua, semakin keriput, bicaranya dunia terus. Ini berarti kita ada kemunduran. Apa yang kita kajikan selama ini tidak ada dampaknya. Tidak ada realisasinya. Hanya sekedar ilmu yang masuk di hati, kemudian keluar atau masuk telinga, keluar telinga kiri. Masuk telinga kanan, keluar telinga. Enggak ada faedah. Tidak merasuk di hati. Baik, yang pertama mungkin yang sama-sama kita perhatikan. Yang pertama, jangan pernah tunda kebajikan. Jangan pernah tunda kebajikan. Kapan ada muncul ide untuk berbuat kebajikan, maka jangan pernah tunda, ya. Jangan pernah tunda. Karena ketika kita ada ide untuk melakukan kebajikan, berarti kita sedang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jarang-jarang kita punya niat kebaikan. Tiba-tiba punya ide ingin baca Quran, segera buka Quran baca. Tiba-tiba punya ide untuk bersedekah, segera kasih sedekah. Jangan tunda-tunda. Jangan tunda-tunda, ya. Jangan tunda-tunda. Karena kapan kita tunda, kita akan sesali dan bisa jadi kita tidak jadi melakukannya. Kita tidak jadi melakukannya. Makanya Khalid bin Ma'dan berkata, "Idza futiha li ahadikum babul khair falyusri ilaihi fa innahu la yadri mata yughlaqu anhu." Jika dibukakan pintu kebaikan di hadapan salah seorang dari kalian, maka segeralah masuk. Jangan tunda-tunda, karena dia tidak tahu kapan pintu kebaikan tersebut tertutup. Kalau dia tunda-tunda bisa jadi tertutup sehingga dia enggak bisa masuk lagi. Seorang tiba-tiba ingin bersedekah, ingin kasih uang sama supirnya kayak sama pembantunya, dia bilang nanti sore aja lah, ini pagi. Tiba-tiba di pagi hari dia ingin berbuat baik. Ada hidayah dari Allah, ingin berbuat baik kepada
pembantu atau supir. Dia bilang nanti sore aja. Ketika sore dia tidak jadi kasih, mungkin dia lupa, mungkin ada kebutuhan lain. Kebutuhan tidak akan pernah ada habisnya, sehingga akhirnya dia nggak jadi. Dia nggak jadi, sayang. Allah kasih niat baik lagi, tiba-tiba di pagi hari pengin sholat duha. Terbetik dalam hatinya pengen sholat duha, nanti aja lah 10 menit lagi. 10 menit lagi dia nggak jadi sholat duha. Telepon datang, kemudian sibuk sana sini, akhirnya nggak jadi sholat duha. Kenapa? Dia tunda kebaikan. Dalam satu kisah disebutkan ada seorang alim, dia sedang fil khala, ya. Dia sedang di tempat yang mungkin dalam satu tempat yang mungkin mandi atau tempat yang kosong sepi, tiba-tiba dia panggil muridnya. Dia bilang, "Fulan, tolong bantu saya lepaskan baju ini, kemudian berikan baju ini kepada si fulan." Kata muridnya, "Halla sabarta hatta takhruj?" Nanti aja sampai kau keluar dari tempat tersebut. Apa kata orang alim ini? "Lam aman ala nafsi an tataghayyar wa kana qad khatara li badluhu." Saya tidak merasa aman atas jiwaku nanti berubah niatku. Sementara telah terbetik dalam hatiku untuk mensedekahkan jubah yang sedang saya pakai ini kepada si fulan. Saya mau sekarang, saya enggak mau tunda. Artinya jubah yang dia pakai berarti dia suka kan? Dia lagi pingin sedekahkan jubah yang sedang dia pakai kepada orang lain. Dia bilang, "Murid, tolong bantu saya lepas jubah ini, kasihkan kepada si fulan." Kata muridnya, "Nanti aja, nanti selesai urusanmu." Kata dia, "Enggak. Lam aman, saya tidak merasa aman, ya. Ala nafsi an tataghayyar, saya tidak merasa aman terhadap jiwaku, bisa jadi dia berubah. Tadinya mau pingin kasih, enggak jadi kasih." Dan ini sering terjadi bagi kita. Kita tunda-tunda, akhirnya enggak jadi. Oleh karenanya datang dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "At-tu'adatu fi kulli syai'in khairun illa fi amalil akhirah." Kata Nabi SAW, menunda-nunda atau tidak tergesa-gesa, tidak gerasa-gerusu dalam segala perkara baik, kecuali dalam amalan akhirat. Segera, kecuali dalam amalan akhirat. Kata para ulama yang menafsirkan hadis ini, dalam urusan dunia asalnya seorang tidak tergesa-gesa, sabar. Makanya Rasulullah SAW memuji Ashaj Abdul Qais. Kata Rasulullah SAW kepada sahabat ini radhiyallahu anhu, "Inna fika khoslataini yuhibbahumallah." Sungguhnya pada dirimu ada dua perangai yang Allah cintai, al-hilmu wal anat, di antaranya sifat al-anat, yaitu tidak tergesa-gesa. Kata para ulama, tidak tergesa-gesa dalam urusan duniawi itu baik. Karena kita enggak tahu bagaimana dampaknya, sehingga seorang jangan tergesa-gesa, mikir dulu. Dia mau dagang, dia mau taruh modal, dia mau menikah, dia mikir dulu, karena dia tidak tahu bagaimana dunia ini ujungnya. Berbeda dengan amalan akhirat. Kalau amalan akhirat sudah pasti hasilnya, maka tidak perlu mikir-mikir. Salat duha emang ada masalah? Baca Quran ada masalah? Salat malam ada masalah? Sedekah ada masalah? Enggak ada masalah, ngapain pikir-pikir? Makanya datang perintah Allah Subhanahu wa taala untuk segera dalam amalan akhirat. Sabiqu ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard. Bersegeralah menuju ampunan Allah dan menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Segera. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebajikan. Innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaba wa rahaba. Sesungguhnya para nabi, kata Allah, mereka bersegera dalam amal kebajikan. Mereka bersegera. Kata Allah, sari'u ila maghfiratin, bersegeralah, cepatlah. Kata Allah tentang amalan yang menuju surga, kata Allah, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk nikmat surga maka bersainglah, kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Ulaika yusari'una fil khairat. Mereka itulah orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebajikan. Jadi kalau kita lihat amal soleh, semuanya perintahnya untuk segera. Rasulullah bersabda, "Badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lail muslim." Bersegeralah kalian melakukan amal soleh, mubadarah, segera sebelum datang fitnah-fitnah yang gelap gulita yang membuat kalian bingung apa yang harus kalian lakukan dalam fitnah tersebut.
Jadi kalau untuk amal soleh, tidak usah ragu-ragu. Tapi kalau amal dunia, disunnahkan kita untuk pelan-pelan. Kemudian kalau perlu kita istikharah dulu, minta petunjuk. Karena nggak ada yang jelas. Taruh modal, jangan buru-buru dulu. Baru dengar cerita ini orang baik-baik, ternyata penipu besar. Mau nikah, jangan buru-buru dulu. Ternyata ini akhwat nggak benar ya. Seperti ada kasus orang menikah dengan akhwat, ternyata akhwat itu masih ada suaminya. Jangan buru-buru, mentang-mentang akhwatnya cantik, buru-buru. Ya tunggu dulu. Pelan-pelan, semua perkara ini kita nggak tahu ujungnya. Maka perlu ta'anni, pelan-pelan, musyawarah, istikharah. Oke, bismillah. Tapi kalau urusan akhirat, ngapain tunda-tunda? Ngapain tunda-tunda? Kapan terbetik di hati, lakukan. Jangan pernah tunda-tunda. Kapan kita tunda, maka bisa jadi kesempatan tersebut tidak berulang lagi. Ketahuilah ketika Anda diberi ide untuk beramal soleh, ketahuilah itu Allah sedang kasih hidayah kepada hati Anda. Maka realkan, realisasikan, wujudkan, jangan pernah tunda. Di antara hal yang membuat orang-orang binasa adalah taswif, menunda-nunda. Makanya dalam hadis ketika Rasulullah SAW menyebut tentang para wanita yang masuk neraka, kata Rasulullah SAW, tasaddaqna, ya ma'syaran nisa, tasaddaqna, fa inna kunna aktsara hatabi jahannam. Wahai para wanita, bersegeralah, bersedekahlah, karena kalian kebanyakan penghuni neraka jahanam. Maka seorang wanita berkata, lima ya Rasulullah, kenapa kami banyak penghuni neraka jahanam? Rasulullah sebutkan sebab-sebabnya. Di anna kunna takfurnal ashir, karena kalian suka ingkar dengan kebaikan suami, tidak tahu berterima kasih kepada suami. Wa tukthirna syaka, kalian suka mengeluhkan suami kepada orang lain, mengeluh dengan tidak qanaah, mengeluh dengan kehidupan. Wa tikfirnal la'nah, kalian suka mengumpat. Di antaranya dalam sebagian riwayat, wa tusawwifnal khair, kalian suka menunda-nunda kebaikan. Kalian suka menunda kebaikan. Nanti ajalah, akhirnya tidak dikerjakan. Dikerjakan. Oleh karenanya kalau ingin kita mengoptimalkan sisa umur kita, kapan ada ide kebaikan, jangan pernah tunda. Ini pertama. Jangan pernah tunda. Karena kalau tunda-tunda enggak jadi. Makanya seorang tadi seperti tadi, dia mengatakan, "Kenapa enggak tunda wahai guru? Sekarang saya takut hati saya berubah." Karena kita punya ide untuk bersedekah, kadang kita tunda-tunda, pikir panjang, akhirnya enggak jadi. Di antara sebabnya Allah berfirman, "Asy-syaitanu ya'idukumul faqr." Setan menakut-nakuti kalian dengan kemiskinan. Ini ada ide tiba-tiba lihat orang miskin, saya pingkas dia uang 500.000. Mikir lagi, setan datang. Janganlah. Nanti kalau kau 500.000, nanti kau enggak bisa ini, enggak bisa anu. Ditakut-takutin untuk miskin. Mau sedekah 100 juta, setan datang. Anak-anakmu belum punya deposit, penuhi dulu deposit anak-anak. Seakan-akan Allah tidak menanggung rezeki mereka. Akhirnya enggak jadi bersedekah. Enggak jadi. Karena ada setan datang nakut-nakuti kita. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan menakut-nakuti kalian dengan kemiskinan dan mengajak kalian untuk perbuatan keji. Kata para ulama sebagian ahli tafsir, perbuatan keji maksudnya pelit. Kau punya uang tapi kau pelit itu keji. Kecuali kau enggak punya uang. Ya. Ini gara-gara nunda-nunda bisa berubah semua. Bisa berubah. Oleh karena kalau urusan akhirat jangan tunda-tunda. Insyaallah. Jadi kalau terbetik mau sedekah jangan tunda-tunda, langsung keluarin uang. Kalau enggak ada ya sudah, qadarullah. Kalau ada jangan ragu-ragu. Lihat orang di jalan ada duit kasih aja. Jangan ragu-ragu. Nanti akan jadi kebiasaan. Udah kebiasaan nikmat. Dapat ide langsung kasih, Jangan ragu-ragu. Tiba-tiba lagi merenung, tiba-tiba ingat kawan lama. Kawan saya gimana? Dulu waktu saya masih nakal-nakal, dulu dia yang sering traktir saya. Ya. Dulu dia baik meskipun dia belum dapat hidayah. Dulu yang waktu neraktir minum khamr dia yang bayar dulu. Mudah-mudahan dia sekarang sudah dapat hidayah. Ingat. Langsung telepon, minta nomor rekening, kirim, jangan ragu-ragu. Ingat tante tiba-tiba dulu masih kecil, tante yang antar saya ke rumah sakit. Ya Allah, sekarang gimana nasib saya, sekarang sudah punya duit. Minta nomor rekening tante, kirim. Jangan ragu-ragu. Angka 10, 0-6, bismillah.
Saldo nggak cukup, ya kurangin nolnya 5 kalau nggak cukup. Jangan takut. Rezeki datang dan pergi. Lagi menggebu-gebu, jangan tunda. Engkau tunda 5 menit bakalan nggak jadi. Beneran nih, 5 menit aja kau tunda bisa jadi nggak jadi. Tadi kata seorang ulama tadi, fa inilah aman ala nafsi. Saya tidak merasa aman dengan hatiku. Anta tagoyar akan berubah. Memang kalau kita kasih baju sama orang, kita nggak akan kembali baju tersebut. Allah akan kasih caranya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiba-tiba lagi main di rumah teman, pingin sholat duha, langsung sholat, nggak usah ragu-ragu. Allahu Akbar, jangan takut riak. Jangan takut dibilang, tumben sholat duha, tumben batukmu. ini setan ini, dan bikin saya nggak jadi apa. Nggak usah pakai Bismillah. Tiba-tiba di mobil lagi pingin istighfar, astagfirullah. Tobat ya, iya tobat, astagfirullah. Nggak usah malu-malu. Karena kita sedang dikasih hidayah untuk berzikir kepada Allah. Tiba-tiba pengen baca Quran. Subhanallah. Enggak usah malu-malu. Kita sedang dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ikhwan, ini penting agar amal kita di akhir hayat kita berkualitas. Yang kedua, usahakan setiap amal yang kita lakukan sekarang kita mulai naikkan kualitas kita. Kita setiap hari sholat 5 waktu. Dan biasa kita mungkin sholat asal-asalan. Coba mulai hari ini saya ingin sholat dengan ihsan. Saya ingin sholat dengan merasa saya sedang melihat, sedang berada di hadapan Allah. Sebagaimana penghuni surga melihat wajah Allah pada hari kiamat kelak. Saat itulah mereka sangat cinta kepada Allah, sangat merasakan kelezatan melihat wajah Allah, sangat berharap kepada Allah di surga kelak. Nah sekarang seakan-akan saya sedang berhadapan dengan Allah. Ini kalau kita pergi menghadap gubernur, menghadap pejabat kita serius, sekarang saya merasa sholat sedang berhadapan dengan Allah. Dialah Allah yang berikan saya nikmat, dialah yang menentukan nasibku di alam barzah, dia yang menentukan nasibku di akhirat, dia yang menentukan kebahagiaanku, dia yang beri hidayah kepada aku, dia yang menjauhkan aku dari segala keburukan. Saya sekarang melapor kepada dia. Allahu Akbar, merasa di hadapan Allah. Kualitas sholat pasti berubah. Kalau tidak mampu merasakan demikian, yakinlah Allah sedang mengawasi. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sungguhnya Allah mengawasi kalian. Raqib yaitu melihat dan mengawasi. Ibarat orang kalau di pinggir pantai, di atas markab tempat pengawasan, kemudian dia melihat dengan detail pakai alat apa itu namanya? Apa namanya? Teropong, saya sudah lupa. Teropong. Keker. Lihat. Dia kan melihatnya dengan jelas dan serius. Namanya muraqabah itu melihat, bukan cuma sekedar melihat sambil menilai. Dengan mengawasi. Allah melihat kita dengan penuh pengawasan dan sambil menilai kita. Maka kalau kita merasa Allah sedang melihat kita, itu namanya muraqabah. Senantiasa merasa diawasi oleh Allah, maka pasti kualitas ibadah kita pasti lebih baik, pasti lebih khusyuk dan pasti tidak riya. Kenapa kita riya? Karena kita lepas dari diri kita perasaan diawasi oleh Allah sehingga kita merasa diawasi oleh manusia. Sehingga kita butuh validasi manusia, butuh like manusia. Tapi kalau kita merasa Allah sedang melihat saya, selesai. Allah mengatakan, "Wa tawakkal 'alal 'azizir rahim alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin innahu samiul alim." Bertawakallah kepada Allah yang Maha Perkasa dan Maha Penyayang. Alladzi yaraka hina taqum. Allah Maha Aziz, Maha Perkasa dan Maha sayang kepada engkau. Karena sayang kepada engkau, dia perhatikan engkau. Alladzi yaraka hina taqum, yang melihat engkau ketika kau berdiri hendak salat. Wa taqallubaka fis sajidin, ketika kau bergerak dalam salatmu, sujudmu, rukukmu bersama orang-orang yang salat bersamamu. Allah lihat satu persatu. Allah nilai satu persatu. Kita salat rame-rame, tapi apakah semua pahalanya sama? Tidak. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, bisa jadi seorang di saf yang sama berdampingan, pahala antara keduanya seperti langit dan bumi. Yang bisa menilai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita merasa Allah sedang melihat, maka kualitas salat kita akan bertambah. Kalau kita baca Quran, kita hari insyaallah kita baca Quran. Jangan lupa ketika baca Quran, kita sekarang niatkan saya mencari berkah dengan baca Quran ini. Niatkan saya ingin cari hidayah dengan baca Quran ini. Niatkan saya ingin bermunajat, membaca surat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niatkan saya ingin tambah iman dengan baca Quran sehingga kita bacanya serius. Bukan asal-asalan, dan ini menambah kualitas kita. Toh kita baca Quran, toh kita solat. Waktu yang kita gunakan untuk solat duhur sama, tidak berubah setiap hari. Tetapi yang membuat berbeda adalah kualitas.
Maka sekarang mumpung kita masih punya waktu hidup untuk sholat, entah berapa kali Allah kasih izinkan, tingkatkan kualitas sholat kita. Maka dampaknya akan berbeda di akhirat kelak. Baca Quran kita mulai kita rubah. Zikir pagi petang kita jangan buru-buru. Sekarang kita mulai zikirnya dengan pelan sambil kita renungkan maknanya. Karena isi zikir pagi petang kebanyakan isinya doa. Ya. Baca sedikit-sedikit, pelan-pelan. Pelan-pelan kita baca zikir pagi petang agar zikir pagi petang kita berkualitas. Mulai sekarang kalau kita zikir salat jangan buru-buru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah, astagfirullah. Pelan-pelan aja jangan subhanallah. Alhamdulillah bar. Pelan-pelan. Subhanallah. Sambil kita renungkan. Toh kita akan melewati waktu tersebut. Bedanya berkualitas atau tidak. Kalau kita biasakan ibadah kita berkualitas, maka pahalanya semakin besar. Karena sekarang kita ngumpulin modal sebanyak-banyak untuk bertemu Allah. Kalau Allah cabut nyawa kita, selesai, game over. Kita nggak bisa lagi beramal soleh. Maka jangan ibadah kita begini-begini saja. Kata Nabi SAW, Innallaha yuhibbu idha amila al-abdu amalan an yutqinahu. Sungguhnya Allah cinta atau suka kepada seorang hamba jika dia melakukan suatu amalan, dia melakukannya dengan itqan, dengan profesional. Salatnya profesional, baca Qur'annya profesional, zikirnya profesional, salat malam yang serius. Kalau dia dakwah dia serius, kalau ngurus istri dia serius, ngurus anak dia serius. Kalau dia ngajar dia serius. Sehingga seluruh amal dia berkah karena dia bekerja dengan profesional. Dia tahu ada penilaian dari Allah. Ada penilaian Allah menilai dia apakah dia menjalankan amal dengan terbaik atau tidak. Maka seorang jangan asal-asalan. Serius dalam mengerjakan segala kegiatan ibadahnya. Ya, kata orang kalau kau berbuat baik sempurnakan, jangan tanggung-tanggung. Kalau engkau ingin berbuat baik sama tetangga, serius perhatian dia. Kalau dia lapar kita kasih makan, kalau dia sakit kita bantu kesehatannya. Kalau kita mampu, ya. Serius. Kalau kita ngurus anak yatim datang ke rumah kita urusin dengan benar, serius. Kita urusin keperluannya, kita sekolahkan, kita didik, kita kasih wejangan, serius. Sehingga seluruh amalan kita itqan itu profesional. Dan ini menjadikan amalan setiap amalan kita berkualitas. Betapa sering kita berzikir tanpa kualitas. Betapa sering kita zikir habis salat tidak berkualitas. Entah zikir subhanallah pikirannya kemana. Betapa sering kita salat pikiran kita kemana-mana. Tidak berkualitas salat kita. Rasulullah mengatakan inna rajula la yansarifu min salati wa ma kutiba lahu illa nisfuha au thuluthuha au rubu'uha au khumusuha ila usyruha. Seorang selesai salat tidak dicatat pahala amal salatnya kecuali cuma setengahnya atau sepertiganya atau seperempatnya atau seperlimanya sampai sepersembilannya sampai sepersepuluhnya. Itu jarang orang yang dicatat sempurna salatnya. Kenapa? Karena dia salatnya tidak serius. Allahu Akbar pikiran kemana-mana. Para ummahat jadi wanita yang soleha benar-benar serius ngurus suami dengan benar-benar. Jangan ngurus suami asal-asalan. Ngurus suami benar-benar. Lihat Aisyah radhiyallahu anha, dia yang menyisir rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia yang kasih parfum di baju Nabi, di badan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anha. Ibu-ibu kalau ngurus suami yang benar, kalau suami mau pergi kantor, ibu-ibu yang sisirin. Kasihan bapak-bapak sisir sendiri, istrinya kemana? Kasihan bapak pakai parfum sendiri, istrinya kemana? Serius ngurusin suami biar pahalanya besar. Ngurus anak-anak serius. Jangan sibuk main HP, lihat Topet, lihat Shopee, lihat macam-macam. Anak terbengkalai, jangan. Setiap kegiatan kita profesional agar kualitas ibadah kita tidak sama seperti yang dulu. Ini mulai kita terapkan. Mulai terapkan dari satu-satu. Dari kalau kita baca Quran, coba serius. Baca, mau baca Quran, auzubillahi minasyaitonir rajim. Makna kandungan hayati kandungan makna ini. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Kenapa? Kalau kita baca Quran, syaitan datang buat pikiran kita kemana-mana. Sehingga kita baca, pikiran kita ke mall sambil bisa baca Quran. Ini baca Quran tidak berkualitas. Akhirnya dampak ke hati kurang. Tapi kalau orang baca Quran, Quran itu kan banyak tujuannya. Wasyifa'ul lima fis sudur. Untuk menghilangkan penyakit hati, saya baca Quran, saya berobat. Agar penyakit hati saya hilang. Hasad, dengki, hilang. Tamak terhadap dunia hilang. Saya ingin baca Quran agar saya sembuh. Kalau ada penyakit fisik juga boleh kita baca Quran agar penyakit fisik kita hilang.
Kita baca Quran agar mendapatkan pahala di akhirat. Kita baca Quran agar Al-Quran menjadi pemberi syafaat bagi kita pada hari kiamat kelak. Ya Rabbi, mana'tuhu minan naum fasyafi'ni fih. Al-Quran akan mengatakan, ya Rabbku, aku telah mencegah dia dari tidur malam karena dia baca Quran. Izinkanlah aku beri syafaat kepada hamba-Mu ini. Di alam barzah ketika ada gangguan ingin mengganggu sang mayat, maka Quran datang membela. Kau tidak bisa mengganggunya, kau tidak bisa masuk lewat sini. Saya menjaganya. Quran memberi syafaat. Quran memberi apa? Syafaat. Tapi ini yang keberapa tadi? Yang kedua. Sekarang yang ketiga. Kelanjutannya, jangan pernah meremehkan amal soleh sedikit pun. Jangan pernah meremehkan. Kita senyum ibadah. Kata Nabi SAW, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyumanmu kepada saudaramu adalah apa? Sedekah. Kata Rasulullah SAW, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin tariq. Jangan kau meremehkan kebaikan apapun, meskipun hanya tersenyum ketika bertemu dengan saudaramu. Apa maksudnya kita tersenyum? Senyum. Dapat pahala. Ya. Rasulullah menyebutkan tentang satu amal yang rendah. Kata Rasulullah SAW, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu 70 sekian cabang. A'laha kalimatul la ilaha illallah, yang paling tinggi la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adha anit tariq, yang paling rendah menghilangkan gangguan dari jalan. Itu iman yang rendah, artinya pahalanya sedikit. Tetapi meskipun iman ini rendah, adnaha kata Nabi yang paling rendah dari cabang-cabang keimanan, menghilangkan gangguan dari jalan. Ternyata Rasulullah sebutkan ada orang masuk surga gara-gara menghilangkan gangguan dari jalan. Ada seorang laki jalan, tiba-tiba dia melihat ada dahan atau ranting dahan pohon yang mengganggu di jalan. Maka dia berkata, la yu'dzil mu'minin. Jangan sampai dahan ini mengganggu kaum mukminin, maka dia pun menjauhkannya. Allah pun ampuni dia dan Allah masukkan dia dalam surga. Jadi masalahnya pahala itu hak prerogatif Allah. Terserah Allah mau kasih berapa, terserah Allah. Minimal 10 kali lipat, lebih dari itu terserah Allah. Buktinya ada amal-amal yang dianggap sepele bisa bikin orang masuk surga. Contoh yang kedua, tentang wanita pezina yang beri minum kepada seekor anjing. Bainama kalbun yutifu bi raqiyyin kada yaqtuluhu al-atash idh ra'athu baghiyun min baghaya bani Israil. Ketika ada seekor anjing yang kehausan kemudian muter-muter di sebuah sumur, dia ingin minum tapi enggak bisa karena kalau dia menyemplung sumur dia mati. Tiba-tiba dilihat oleh seorang wanita pezina dari Bani Israel, maka dia kasihan. Maka dia pun turun, dia ambil air, kemudian fasaqathu, kemudian dia isi air di sepatunya, kemudian dia berikan kepada anjing tersebut. Anjing tersebut, faghafarallahu laha bihi, maka Allah ampuni dia gara-gara amal yang sederhana tersebut. Cuma kasih makan anjing. Urusan pahala urusan Allah. Jadi Allah lihat karena keikhlasannya, jadi Allah melihat karena inginnya dia dapat pahala, niatnya tadi agar tidak mengganggu kaum muslimin, kasihan kepada anjing tersebut. Mungkin dia tulus ikhlas tidak mengharapkan ujian sama sekali. Karena apa yang diharapkan dari anjing tersebut? Kecuali dia sambil YouTuber ya mungkin. Bikin apa konten ya mungkin, tapi dia enggak bikin konten. Nolong anjing aja. Anjingnya enggak bilang syukran, enggak ada. Go enggak selesai. Terus minum pergi. Keikhlasan yang buat dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan 1 dirham bisa mengalahkan 100.000 dirham. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabaqo dirhamun mi'at alfi dirham. Sekeping dirham mengalahkan 100.000 dirham. Kok bisa ya Rasulullah? Kata sahabat, kata Rasulullah SAW, ada seorang punya harta cuma 2 dirham. Dia miskin, punya harta cuma 2 dirham. Kemudian dia ambil salah satunya, kepingan dirham, dia ambil kepingan dirham yang terbaik, dia sedekahkan. Yang satunya punya juta atau juta-jutaan dirham, dia ambil 100.000 dirham, dia sedekahkan, tidak pengaruh bagi dia. Tapi yang satu pengaruh. Hartanya tadinya 100% menjadi 50%, karena harta dia cuma 2 dirham. Ternyata 1 dirham ini mengalahkan 100.000 dirham. Pahala urusan Allah Subhanahu wa taala. Rasul mengatakan seorang bersedekah dengan sedekah yang sedikit meskipun sebutir korma, tapi dari hasil yang halal, maka Allah terima sedekah tersebut. Fayurabbiha kama yurabbi ahadukum fuluwahu. Lalu Allah kembangkan sedekah tersebut yang halal tadi dari hasil yang halal.
Sebagaimana salah seorang dari kalian mentarbiyah, merawat kudanya dari kecil sampai gede. Dan ini ibarat bahwasanya Allah perhatian terhadap sedekah yang halal tadi. Allah tidak, ini cuma sedikit, enggak. Allah tidak demikian. Orang Arab dahulu punya beberapa hewan ternak, di antaranya kambing, di antaranya onta, di antaranya kuda. Yang paling mereka perhatikan kuda. Adapun kambing, onta yang penting makan selesai. Tapi kalau kuda harus dirawat dengan baik, dilatih untuk bisa lari cepat, dilatih fisiknya, makanya diperhatikan dengan lebih perhatian besar. Untuk menggambarkan bahwasanya sedekahmu yang sedikit itu jangan kau sepelekan kalau kau ikhlas dari hasil yang halal, dari keringatmu. Tidak ada syubhat di dalamnya sama sekali. Benar-benar kau cari dengan cara yang halal. Meskipun sedikit, jangan kau remehkan. Allah akan kembangkan hatta takunu kal jabal, sampai besar seperti gunung, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan meremehkan kebaikan. Maka jangan pernah meremehkan 2 rakaat yang kau lakukan di tengah malam. Jangan pernah meremehkan. Itu urusan Allah pahala. Kebangun pingin salat 2 rakaat, jangan remehkan. Jangan remehkan sedekahmu meskipun sedikit kepada kerabatmu. Jangan remehkan kau korbankan sebagian waktumu untuk orang tuamu. Disuruh orang tua, bismillah, korbankan waktu demi orang tua. Tidak ada yang ringan di sisi Allah kalau seorang mengerjakannya dengan ikhlas. Apa kata Ibnu Mubarak? Rubba amalin saghirin tu'azzimuhun niyyah. Betapa banyak amal kecil jadi besar gara-gara niat yang tulus. Wa rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyyah. Betapa amal besar, biayanya besar, capek dibuat, tapi jadi kecil nilainya gara-gara niat yang tidak benar. Oleh karenanya, jangan pernah meremehkan amal soleh. Apapun yang bisa kita kerjakan, kerjakan. Apa susahnya kita masuk rumah, kita ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau sebagian pendapat mengatakan, Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Bismillahi kharajna, bismillahi walajna. Apa susahnya kita mau makan, kita bilang bismillah. Setelah makan, alhamdulillah at'amani hadza ta'am wa razaqani min ghairi haulin wala quwwah. Apa, jangan pernah sepelekan. Apa susahnya kita masuk WC sambil berdoa. Allahumma inna a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Bismillah Allahumma. Apa susahnya? Kita keluar WC kita ghufranaka. Apa susahnya? Jangan pernah meremehkan amal saleh. Apa susahnya kalau kita pakai sendal kaki kanan dulu baru kaki kiri? Apa susahnya kalau kita lepas sendal kiri dulu baru kanan? Apa susahnya? Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang sepele-sepele gitu jangan kita remehkan. Urusan pahala urusan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Buktinya ada amal sepele, Allah menjadikan seorang sebab masuk surga. Dan kita tidak tahu amal mana yang buat kita masuk surga. Jadi jangan pernah sepelekan amal soleh. Rasulullah mengatakan, ittaqun nara walau bisyaqqit tamrah. Jagalah dirimu dari neraka meskipun hanya bersedekah sepenggal korma. Ini Nabi bukan suruh kita pelit, enggak. Tapi kalau kau punya harta kecuali 1 korma, belah sepenggal kasih. Bisa menghalaimu dari neraka jahanam. Kita punya uang sedikit, jangan cuma 2.000. Kayaknya kasih aja. Cuma segini, mohon maaf. Meskipun tidak didoain sama orangnya. Tapi kalau 100.000, makasih Pak Haji, semoga panjang umur. Rezekinya lancar. Kalau 2.000 enggak didoain, ya sudah, enggak apa-apa. Urusan kita bukan dengan dia, urusan kita dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini yang keberapa? Sekarang yang keempat. Yang keempat, sama amal soleh. Berusaha melakukan amal apapun niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, selalu. Makan karena Allah, olahraga karena Allah, bertemu dengan kawan karena Allah, bercanda karena Allah Subhanahu wa taala. Semua yang karena Allah ada pahalanya. Kata Nabi SAW, innamal a'malu binniyat. Amalan tergantung niat. La ajra ila in hasbah. Kata Nabi SAW, tidak ada pahala kecuali kalau diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Amal soleh terbagi menjadi 2. Ada namanya ibadat mahdhah, seperti salat, puasa, zakat, sedekah. Insyaallah kita tahu ini karena Allah. Tapi ada amal-amal duniawi. Seperti tidur, makan, olahraga, bercengkrama, ngobrol, jalan-jalan. Ini semua perkara duniawi yang sering kita lakukan. Maka niatkan karena Allah. Sehingga seluruh aktivitas kita karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sangat penting. Karena kalau kita niat karena Allah, kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berfirman tentang berhubungan dengan istri. Kata Allah Subhanahu wa taala, nisa'ukum harthul lakum fatu harthakum anna syi'tum
Waqaddimu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquh. Istri kalian adalah sawaladang bagi kalian, maka datangilah sawaladang tersebut. Ya, sirami sawaladang, jangan dibiarkan kering. Kemudian kata Allah, maksudnya gauli istri kalian. Ini perkara duniawi, menggauli istri. Namun setelah itu Allah berfirman, waqaddimu li anfusikum, persembahkanlah amal soleh untuk dirimu dalam menggauli istrimu. Para ulama ahli tafsir bahas, apa maksudnya? Bagaimana cara mendapat pahala ketika berhubungan dengan istri? Ternyata masalah niat. Ketika kau berhubungan dengan istri, niat menjalankan kewajiban sebagai seorang suami. Sebagaimana kau butuh untuk melampiaskan syahwatmu karena di jalan yang benar, istrimu juga butuh untuk melampiaskan syahwatnya di jalan yang benar. Sebagaimana kau butuh untuk menundukkan pandanganmu ketika berhubungan dengan istri, istri juga butuh untuk menundukkan pandangannya sehingga hasratnya tersalurkan. Niatmu, saya berhubungan istri menjaga kemaluan, untuk menundukkan pandangan agar punya anak yang soleh dan soleha. Maka ketika kau berhubungan dapat pahala. Bahkan kau berniat agar saya tidak terjerumus dalam perkara yang haram, dapat pahala. Makanya Rasulullah bersabda kepada para sahabat, wa fi buti ahadikum sadaqah, engkau menggauli istri kalian, istrimu sedekah. Sahabat bertanya, Rasulullah, ayadau ahaduna syahwatahu fil halali wa lahu ajrun? Ya Rasulullah, apakah seorang menggauli istrinya dapat pahala? Sahabat bingung, kok bisa menggauli istri dapat pahala? Rasulullah namakan sedekah. Kata Rasulullah SAW, alaysa law ada'ahu fil harami akana alaihi wizrun? Bukankah kalau dia menyalurkan syahwatnya dengan zina dapat dosa? Kata sahabat, tentu. Maka demikian kalau dia salurkan di tempat yang halal dapat pahala. Ini contoh bahwasanya kita melakukan suatu perbuatan yang itu hubungan intim suami istri, kalau kita lihat sepintas jauh dari nilai akhirat, ternyata juga bisa dapat pahala dengan kegiatan seperti itu. Apalagi yang lainnya, yang lainnya. Rasulullah bersabda, "Lasta tunfiqu nafaqatan tabtaghi biha wajhallah illa ujirta 'alaiha hatta luqmatal lati tajalu fi imra'atik." Tidaklah kau berinfak, kau mencari wajah Allah kecuali dapat pahala, tapi dengan syarat mencari wajah Allah. Kau infak kasih anakmu, bayarkan SPP, bayar uang listrik. Kalau bayar listrik jangan ragu-ragu. Bismillah. Belikan beras buat anak istri, jangan ragu-ragu. Ini saya niatkan karena Allah, saya menafkahi anak istri, melakukan kewajiban. Semua yang kau niatkan karena dapat pahala. Sampai suapan yang kau suapkan ke mulut istrimu. Bayangkan, seorang suami lagi bercanda, lagi bermesraan, suapin istrinya. Kapan antum terakhir suapin istri? Wallahu a'lam. Kapan terakhir suapin istri? Kemarin Ustaz, istri sakit. Enggak, pas lagi enggak sakit. Kapan suapin apa? Istri. Pada waktu masih bulan madu. Sekarang bulan bawang sudah tidak ada. Ya akhi, kita suapin istri bermesraan, niat karena Allah dapat pahala. Yang bilang siapa? Nabi SAW. Ini perkara mesra dapat pahala. Lihat Nabi SAW baca Quran sambil berada di hijri Aisyah, sambil berpangkuan di Aisyah. Rasulullah meraja Al-Quran. Dia baca Quran sambil menyenangkan istri. Rasulullah bisa. Rasulullah ketika berpuasa sempat mencium istri. Karena Nabi SAW yuqabbilu wa yubashiru wa huwa sha'im. Rasulullah sedang puasa, dia menciumbuiku padahal dia masih dalam kondisi berpuasa. Maksud saya, segala kegiatan kita niat karena Allah itu niat sebentar aja, niat karena Allah. Antum olahraga, niat karena Allah. Benar ada niat bersenang-senang main sama kawan, tapi saya niat supaya saya sehat, supaya saya umur panjang, dan Rasulullah bersabda, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik kalian adalah yang panjang umurnya dan baik amalnya. Di antara sebab saya umur panjang dengan olahraga. Sebagian kita, saya tidak makan gorengan karena Allah Subhanahu wa taala. Boleh saja. Saya jaga makanan karena Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin umur panjang, ingin apa? Beramal saleh. Kalau kita sudah mati satu detik, kita impikan tidak bisa kembali, satu detik tidak bisa kembali. Saya ingin olahraga dapat pahala. Saya tidur supaya saya tidur cepat, supaya saya bisa bangun salat malam, bisa salat witir. Supaya saya tidak terlambat ke masjid. Apa kata Mu'adz bin Jabal? Inilah ahtasibu qaumati naumati kama ahtasibu qaumati. Aku berharap dapat pahala dengan tidurku sebagaimana aku berharap dapat pahala dengan salat malamku. Yaitu apa? Seorang sebelum tidur niat karena Allah. Tidurnya 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam dapat pahala. Meskipun ngorok, meskipun ngiler dapat pahala. Meskipun ngelindur.
dapat pahala. Kenapa dia tidur? Niatnya karena Allah. Kata Mu'adz, aku berharap dengan tidurku dapat pahala sebagaimana aku berharap salat malamku dengan dapat pahala. Karena dengan tidur aku salat malam seger. Tidur. Nah, bagaimana kita bisa tidur karena Allah? Kita doa sebelum tidur. Adapun kalau sebelum tidur kita murojaah WhatsApp, murojaah medsos, dengar berita, ketiduran, mana niat karena Allah? Pinginnya nonton tapi ketiduran, niatnya karena pingin nonton, begadang. Tapi ketiduran. Enggak ada. Sudah berapa tahun kita tidur tanpa niat karena Allah? Rugi. Setiap tidur asal tidur saja. Jam-jam dilewati tanpa ada pahala. Maka sekarang kita rubah, kalau mau aktivitas kita niat karena Allah. Mau kuliner menyenangkan anak istri karena Allah, membahagiakan orang, dapat pahala enggak? Dapat pahala. Ajak anak jalan-jalan ketika liburan, niatnya supaya mereka semangat lagi kalau balik ke pondok, kalau sekolah semangat lagi, maka diajak senang-senang biar dekat dengan anak-anak. Dapat pahala. Dapat pahala. Belikan emas buat istri, dapat pahala enggak? Belilah makanya. Menyenangkan istri dapat pahala, agar semakin cinta dan semakin sayang. Dituntut kita semakin cinta, semakin sayang kepada istri kita. Ngobrol sama istri dapat pahala enggak? Dapat. Sebelum tidur apalagi? Sunnah Nabi SAW, kata Ibnu Abbas, bitu inda khalati Maimunata fatahaddatsa Nabi sallallahu alaihi wasallam ahli sa'atan summa raqada. Aku mendengar Nabi ngobrol sama istrinya Maimunah sebelum tidur, kemudian Nabi tidur. Ngobrol sama istri dapat pahala. Niatnya karena Allah, supaya tumbuh kasih sayang. Semakin semua kegiatan yang menumbuhkan cinta kasih sama istri dapat pahala. Di antaranya obrolan sebelum tidur. Banyak kita bisa dapat pahala. Saya tanya sama antum, bisa enggak antum beli mobil karena Allah? Bisa enggak? Bisa beli mobil ya buat menyenangkan istri, buat kalau pengajian mudah, kalau mau silaturahmi bersafar mudah punya mobil. Niat beli mobil supaya bisa beribadah dapat pahala. Tapi bisakah antum beli jam 5 miliar karena Allah? Bisa enggak? Ada enggak bisa beli jam 5 miliar karena Allah? Bisa enggak? Enggak bisa. Gimana 5 miliar karena Allah? Namanya israf, berlebih-lebihan, bahlul. Makanya dengan karena Allah itu kita juga terkontrol. Belikan tas, berapa harganya dek? Sayang, 200 juta. Bisa kau beli tas 200 juta karena Allah? Gimana karena Allah? Buat apa 200 juta? Wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Tas 1 miliar berlebih-lebihan. Maka dengan karena Allah ini kita terkontrol. Kita mau ngapa-ngapain, bisa enggak ini karena Allah? Kalau enggak bisa ya berarti jangan. Karena kita akan ditanya oleh Allah, kenapa, kemana kau belanjakan? Maka ini diantara cara yang efektif membuat hidup kita berkah, karena setiap yang kita kerjakan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebentar itu cuma butuh enggak sampai 1 detik karena bismillah. Enggak sampai 1 detik. Enggak sampai 1 detik. Niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, yang keberapa sekarang? Yang kelima, di antara agar kita bisa banyak beramal soleh di akhir hayat kita, pelit dengan waktu, jangan buang-buang waktu. Mereka dahulu para salaf, bahwasanya waktu mereka lebih berharga daripada emas dan perak. Kalau dikatakan time is money, bahwasanya waktu adalah uang, kata orang-orang pencari dunia, maka orang beriman mengatakan al-waktu agla minadz dzahab, waktu lebih berharga daripada emas. Emas pergi masih bisa kita cari lagi, waktu pergi enggak bakalan kembali lagi. Oleh karena di antara ciri-ciri orang beriman adalah orang-orang yang menghargai waktu. Allah berfirman di antaranya, ya, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, yaitu orang-orang yang berpaling dari perbuatan sia-sia. Sia-sia enggak ada manfaatnya dia berpaling, enggak bisa orang beriman buang-buang waktu, enggak. Umur adalah modal dasar dia. Umur ini adalah modal dia untuk beramal soleh. Kalau enggak ada umur dia enggak bisa lagi beramal soleh. Dia baca Quran butuh waktu. Dia belajar butuh waktu, dia sholat butuh waktu, berbakti sama orang tua butuh waktu. Bagaimana dia waktu dia buang-buang? Waktu dia buang sampai umur dia buang. Allah juga berfirman tentang ciri-ciri penghuni surga. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza marru bil lagwi marru kirama." Kalau mereka melewati perkara sia-sia, mereka tinggalkan dengan elegan, enggak mau mampir perkara yang sia-sia. Nah, kita sekarang evaluasi diri.
Betapa banyak waktu kita habis untuk nonton medsos yang tidak ada ujungnya, tidak ada endingnya. Yang nonton Ijazah seri 1 belum selesai sampai sekarang. Sudah ada endingnya? Belum ada. Ijazah seri 2 sudah ada endingnya? Belum ada. Kalau ikut itu habis waktu. Habis waktu. Nguti-nguti, cerap-cerapkan orang, maki-makin orang, habis waktu. Bukannya tidak perlu tahu secukupnya. Secukupnya kita perlu tahu tentang kondisi ekonomi kita, perpolitikan kita, perlu ngerti, tapi jangan berlebihan. Yang jadi masalah kita berlebihan sehingga waktu kita lebih banyak untuk baca seperti itu daripada baca Quran, itu masalahnya. Sehingga umur kita terbuang-buang. Sehingga waktu untuk cengkrama dengan istri enggak ada. Dari pergi kantor pulang kantor pegang HP sibuk dengan medsos. Zikir pagi petang enggak sempat. Kenapa sibuk lihat berita yang enggak tahu ujungnya, enggak tahu bagaimana ceritanya. Habis waktu. Maka di antara hal yang membuat benar-benar menyita umur kita adalah nonton berita. Indonesia itu negeri 1001 malam. Mengalahkan Baghdad. Kalau orang Baghdad dulu cerita 1001 malam, sekarang kalah. Indonesia setiap hari ceritanya banyak. Setiap hari ceritanya banyak. Berita politik, berita artis, berita kriminal, berita ekonomi, berita selingkah-selingkuh, berita macam-macam berita enggak ada habis-habisnya. Kalau kita mau ikuti semua, habis umur kita. Maka kita ikuti seperlunya. Berita olahraga saja menyita waktu begitu banyak. Apa? Berita bola, berita basket, berita tinju, berita pertarungan bebas, berita banyak mau kita ikuti. Bola saja yang mau kita ikuti, tokoh-tokohnya ada banyak. Ada Ronaldo, ada Ronaldinho, ada Messi, ada zaman dulu ada siapa? Maradona, ada Maradona sudah mau entah masih hidup atau sudah mati, masih kita cari beritanya. Masih hidup atau sudah mati Maradona? Masih hidup, enggak tahu. Jangan pura-pura enggak tahu. Maksudnya kita mau satu bahan aja mau kita ikuti terlalu banyak ceritanya. Kalau kita ikut semua habis umur. Kapan baca Quran? Kapan baca sejarah Abu Bakar, bicara sejarah Umar? Kapan baca sejarah Islam? Khulafaur Rasyidin, dinasti Umayyah, Abbasiyah, dinasti Utsmaniyah. Banyak mau kita belajar. Perjuangan-perjuangan, sejarah-sejarah pahlawan kita aja minim, enggak tahu kita. Siapa yang tahu sejarah cinta sama Imam Bonjol misalnya, Diponegoro misalnya, Panglima Sudirman, kita enggak tahu ceritanya secara detail bagaimana perjuangan mereka. Sehingga kita nasionalis, cinta kepada negara karena Allah Subhanahu wa taala, enggak tahu. Tapi kalau tanya tentang Ronaldo, tahu semua orang. Dari mana, istrinya berapa, wallahu alam, anaknya berapa, pada tahu. Pada ngerti. Dibayar berapa tiap bulan, kontraknya berapa, main di mana saja, pada tahu. Si waktu kita habis. Buang-buang umur, ini yang buat kita masalah sehingga amal kita tidak berkualitas. Karena untuk beramal butuh waktu, maka ciri orang beriman menghargai waktunya. Menghargai waktunya. Disebutkan Syekh Sa'di ketika melewati orang-orang Arab sedang ngobrol, dia bilang kalau saya bisa beli umur kalian, bisa beli waktu kalian, saya akan beli. Kekurangan waktu. Kekurangan waktu. Karena ingin beramal soleh tidak ada waktu. Umur tidak mencukupi. Subhanallah. Makanya bagaimana Syekh Sa'di ketika sedang sakit dia tulis buku. Buku yang judulnya Wasail Mufidah, Al-Wasail Al-Mufidah lil Hayatis Sa'idah. Yaitu sarana-sarana yang bermanfaat untuk meraih kehidupan yang bahagia. Dia tulis kapan? Ketika sedang sakit. Dia tulis cara-cara bahagia. Padahal dia sedang sakit parah. Di waktu sakit dia sempat nulis buku. Tidak menyia-nyiakan waktu. Luar biasa. Syekh Utsaimin kalau untuk mendengar kisahnya sampai dia menjelang meninggal dunia, sampai dia sakit, dia tetap isi ceramah di Masjidil Haram di ruangan khusus, muridnya dengar dari luar. Di musim di Masjidil Haram waktu iktikaf dia tetap memberikan ceramah sementara dia di atas pembaringan dalam kondisi sakit sampai akhirnya meninggal dunia. Enggak mau buang-buang waktu. Kita waktu buang-buang. Oleh karenanya ikhwan kurangi ngobrol. Kita ini hobi ngobrol. Hobi ngobrol enggak? Ngopi, kumpul, ngobrol 1 jam, 2 jam. Ngobrol secukupnya, timbul kasih sayang, cinta kasih.
Tapi kalau ngobrol 1 jam, sudah itu bukan cinta kasih lagi. Sudah bicara ngalor ngidul, bosan. Kok kamu-kamu aja dari materinya itu aja bosan. Tapi kalau ngobrol 15 menit, 20 menit, setengah jam, oke lah. Melepas kasih sayang, ada obrolan yang terarah. Tapi kalau 1 jam, 2 jam, bahan bicaraan habis, mulai gibah, namimah, cerita macam-macam. Buang-buang umur. Buang-buang umur. Maka agar akhir hayat kita berkualitas, pelit waktu. Sok sibuk. Apa sok? Sok sibuk. Ada orang aja, ayo kita ke sana dong. Sibuk. Kamu sok sibuk? Iya memang saya sok sibuk. Saya sok sibuk. Sibuk apa? Ya ada aja lah. Sibuk ngurus istri, sibuk ngurus anak, sibuk ngurus kerjaan, sibuk berbakti sama orang tua, sibuk silaturahmi, banyak kesibukan yang harusnya kita bisa sibuk. Sibuk zikir, sibuk hafal Quran, sibuk murajaah, sibuk pengajian, banyak kesibukan. Kita nelpon tante enggak pernah, telepon om enggak pernah, telepon ponakan enggak pernah, mengunjungi kakak adik padahal tinggalan dekat juga enggak pernah. Tetangga enggak pernah kita salami, tetangga enggak pernah kita kunjungi. Apa? Tapi kalau medsos punya waktu terus. Nonton berita punya waktu terus, komentar punya waktu terus, menganalisa punya waktu terus. Padahal analisanya juga ada yang dengar. Habis umur kita sibuk dengan fitnah-fitnah dunia. Inilah kondisi kita di akhir zaman. Makanya Rasulullah bersabda, al-ibadatu fil harji ka hijratan ilayya. Ibadah di musim fitnah seperti hijrah kepadaku. Pahalanya besar seperti hijrah. Karena di musim fitnah orang jarang ibadah, sibuk ngurusin fitnah. Sibuk ngurusin fitnah. Maka minta tolong kepada Allah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah hambamu ini yang lemah agar bisa mengingatmu dan agar bisa bersyukur kepadamu dan agar bisa beribadah dengan baik kepadamu. Baik, sekarang yang keberapa? Keenam, pastikan seluruh kewajiban kita kepada orang lain sudah kita tunaikan. Pastikan seluruh kewajiban kita kepada orang lain sudah kita tunaikan. Dalam hidup ini kita punya hak dan kita punya kewajiban. Hak kita jangan terlalu diperhatikan. Kalau hak kita tidak dikasih sama orang, kita akan ambil di akhirat. Dan kebutuhan kita untuk ngambil pahala lebih besar daripada ngambil hak kita di dunia. Ada orang ngerampas hak kita, kita minta, nggak dikasih, biarin aja. Nanti di akhirat lebih kita butuhkan. Kita butuh pahala. Duit kita ambil juga buat apa sih? Buat apa? Ada orang punya hutang, kita tagih, dia enggak bayar-bayar, padahal dia punya harta banyak, dia kabur enggak mau bayar. Udah biar nanti di akhirat. Toh kita ambil uang tersebut juga enggak begitu banyak keperluan, kita masih bisa makan, masih bisa hidup. Ada orang rampas tanah kita, dipatok, dibuat sertifikat baru. Kerja sama sehingga tanah kita dicaplok, ya sudah. Kita berusaha ngurus, enggak punya duit untuk ngurus. Ya udah ambil aja. Nanti di akhirat saya ambil. Ada orang maki-maki kita, ya udah jangan dibantah, maki-maki udah biar maki aja. Nanti di akhirat saya ambil. Ada orang tuduh kita yang tidak-tidak, kita mau bela diri juga percuma, enggak ada yang dengar. Dia terlalu banyak sewa orang untuk menuduh kita. Ya sudahlah. Ya nanti di akhirat aja. Itu hak kita dicabik-cabik enggak ada masalah. Memang kita sedih, tapi itu lebih baik kita ambil di akhirat daripada sekarang. Yang jadi masalah hak orang sama kita sudah kita tunaikan enggak? Kita punya utang sama orang, sudah kita bayar enggak? Kata Nabi, matalul ghaniyyi zulmun. Menunda-nunda bayar utang padahal kau mampu, kezaliman. Kau mampu, kau tidak bayar, zalim. Ustaz, saya enggak punya. Kau bagaimana enggak punya mobil ada 5, rumah besar, jual rumah. Bayar utangmu, beli rumah kecil. Mobil 5 tuh jual, biarin tinggal 1. Mana bilang enggak punya duit? Bohong. Kau mampu tapi kau tidak bayar hutang, zalim. Waktunya bayar hutang, nantilah bulan depan. Saya mau kelola dulu uang saya, uang ini masih bisa dikelola. Haram. Waktunya sudah jatuh tempo kau tidak bayar, dosa, haknya orang kau tahan-tahan. Dosa. Hak masalah duit. Hak terkait muamalah. Sudahkah kau menunaikan hak kedua orang tuamu? Sudahkah kau berbakti kepada kedua orang tua? Mereka punya hak untuk kau berbakti kepada mereka. Renungkan dirimu, kau anak berbakti atau tidak?
Adakah pengorbanan buat kedua orang tuamu? Adakah waktumu untuk mengunjungi kedua orang tuamu? Adakah waktumu untuk mijit mereka, bercengkrama dengan mereka? Mereka rindu ingin ngobrol sama anak-anak. Mereka rindu melihat cucu-cucu mereka. Sudahkah kau tunaikan kewajiban? Kewajiban kepada orang tuamu. Hak sama istri sudah kasih belum? Istri sudah dikasih sandang pangan papan enggak? Rumah udah ada enggak buat istri? Rumahnya privasi atau campur dengan keluarga kita? Hak istri punya hak untuk rumah privasi. Tidak bercampur dengan mama, bapak kita, kakak adik kita, dia punya hak untuk privasi. Sudahkah kita tunaikan? Sudahkah kita sudah belikan baju buat mereka? Sudahkah kita kasih makan mereka? Kalau istri sudah gemuk, sudah selesai tugas, aman. Sudahkah kita cengkrama dengan dia? Sudahkah kita memperhatikan perasaannya? Anak-anak, sudahkah kita urus? Cuma kasih makan aja itu kita didik, kita ajarin, ajak ke masjid, kita ajak ngobrol, kita kasih arahan. Sudahkah kita lakukan itu? Atau kita sibuk ngajarin orang di luar, anak tidak kita ajarin? Allah Maha tahu, masing-masing ada haknya. Sudahkah kita sibuk ceramah, bicara agama sama teman-teman, sama anak enggak pernah bicara agama? Anak punya hak untuk kita ngobrolin masalah agama dengan anak-anak. Nah, ibu-ibu apalagi? Sudahkah tunaikan hak suami? Hak suami banyak, harus tahu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Banyak haknya. Sudah dijalankan belum? Kalau keluar harus minta izin. Sudah jalankan belum? Kalau terima tamu harus minta izin. Tidak boleh asal terima tamu. Mau kakak, mau adik ke rumah kasih tahu suami. Tidak boleh asal suruh masuk aja. Tidak boleh. Kalau diajak keranjang, jangan diajak ke dapur. Orang ajak keranjang malah ngajak kuliner. Jangan. Diajak keranjang harus taat. Suami lagi kepingin harus dipenuhi hasratnya. Taat kepada suami. Kalau disuruh kepada yang baik, iya, enggak. Dalam. Ya. Harusnya gitu. Bukan moh. Semua ada hak dan kewajiban. Kewajiban tetangga sudah kita tunaikan enggak? Tetangga miskin kita tahu enggak? Dia lapar kita tahu enggak? Jangan kita kenyang tetangga kita miskin. Tidak beriman orang yang tetangganya kelaparan dia tidur nyaman. Tahu enggak tetangga? Hak kerabat, tante, om, kakek, nenek, masih banyak hak yang harus kita tunaikan. Hak bos kita kerja sama bos kita. Sudah kita tunaikan haknya belum? Anak buah kita sudah kita tunaikan, hak pembantu kita, supir kita, pegawai kita. Haknya sudah kita tunaikan enggak? Sesuai dengan perjanjian enggak? Berusaha kita tidak meninggal kecuali seluruh hak orang lain sudah kita tunaikan. Jangan sampai kita zalimi orang satupun. Pastikan hal tersebut. Karena kalau kita ada zalimi orang, kita binasa pada hari kiamat kelak. Kata Nabi, az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman akan menjadi kegelapan yang bertubi-tubi pada hari kiamat kelak. Kalau kita ketemu mereka di akhirat, kebaikan kita akan diambil sama mereka. Kita transfer kebaikan kita kepada mereka karena banyak hak mereka tidak kita tunaikan. Kita transfer ke istri kita, transfer ke anak kita, transfer ke orang tua kita, transfer ke tetangga kita. Transfer karena hak mereka tidak kita tunaikan. Waliyadzubillah, maka waspada, jangan sampai meninggal dalam kondisi menzalimi orang. Kalau antum hidup ini punya masalah sama orang, pasti kita punya masalah. Tidak ada orang hidup tanpa masalah. Pastikan ketika kau punya masalah sama orang, kau di posisi yang menang, di posisi yang benar. Jangan sampai kau punya masalah ternyata kau yang salah. Makanya ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ditikam, kata Umar, siapa yang menikamku? Majusi atau Muslim? Majusi. Kata Umar, alhamdulillah yang menjadikan orang yang membunuhku bukan orang Muslim. Saya tidak ingin masalah dengan orang Muslim di akhirat kelak, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Repot kalau kita harus sidang musuh kita di akhirat, ternyata orang Muslim juga, yang sholat juga, yang mengucapkan la ilaha illallah juga, repot. Kalau kita posisi benar enggak ada masalah, kalau kita salah kita binasa. Hidup jangan cari masalah, tapi kalau ada masalah pastikan kau di posisi yang benar. Dan tidak mungkin hidup tanpa masalah, tidak mungkin. Karena kita interaksi dengan manusia. Pastikan kau di posisi yang benar. Kalau tidak, maka pahalamu akan disedot oleh mereka. Maka Nabi berkata, atadruna manil muflis? Tahukah engkau siapa orang yang bangkrut? Kata sahabat, al-muflisu fina man la dinar lahu wala dirham wala mata. Orang bangkrut di antara kami ya Rasulullah, itu orang tidak punya dinar, tidak punya dirham, tidak punya emas, tidak punya perak, tidak punya aset. Rasulullah jelaskan, al-muflisu min ummati. Orang bangkrut dari umatku. Siapa orang bangkrut itu? Hartanya banyak, terus ludes. Itu
Itu namanya bangkrut. Maka Rasulullah mengatakan, itulah kebangkrutan yang hakiki di akhirat. Man ya'ti yaumal qiyamah bisolatin wa zakatin wa siyamin. Orang yang datang pada hari kiamat bawa pahala salat, bawa pahala sedekah, bawa pahala puasa. Wa ya'ti wa qad syatama hadza, ternyata di dunia pernah maki si fulan. Wa daraba hadza, dia pernah pukul temannya. Wa akhadha mala hadza, dia pernah mengambil harta temannya. Wa safaka dama hadza, dia pernah menumpahkan darah temannya. Wa qadhafa hadza, dan dia pernah duduk temannya yang